Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk cerita kali ini masih meneruskan cerita dari Naila ya, dan sudah sampai di episode 15. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Akhirnya Naila pun meminta permisi kepada Pak Beni bahwasanya dia sudah ditelepon oleh suaminya karena sebentar lagi akan pulang. Dan sebelum Naila pergi, dia pun mengingatkan kepada Pak Beni untuk kedepannya jangan terulang lagi. Hal tadi cukup jadi yang pertama dan terakhir. Pinta Naila yang masih berusaha untuk menjaga imannya. Pak Beni pun berjanji dan dia pun mengucapkan terima kasih. Naila pun terkejut. Terima kasih untuk apa? Naila seketika sadar bahwa pasti kata terima kasih yang Pak Beni ucapkan itu merujuk kegiatan di sore tadi. Kini tak terasa sudah jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Naila sudah berganti baju menggunakan mukena tanpa doblan apapun karena pakaian sebelumnya sudah kotor dan ia tak nyaman untuk mengenakannya lagi. Meski agak berlebihan, Naila tidak mempunyai pilihan lain lagi. Naila pun pamit keluar dan untungnya baru beberapa langkah ia keluar, ia mendapati suaminya tiba sambil diantar oleh temannya. Saat melihat Naila memakai mukena tersebut, Miftah pun memuji kecantikan dari istrinya tersebut. Apalagi ditambah teman suaminya itu juga memuji kecantikan dari Naila, yang membuat Naila merasa semakin malu. Lalu setelah temannya pamit, mereka pun berjalan masuk ke rumah. Tiba-tiba Miftah tercium aroma yang cukup menyengat, dan baunya itu berasal dari tas yang Naila bawa. Sampainya di rumah, Naila menemukan laptopnya masih menyala di meja ruang tamunya. Naila pun duduk di sofa dan untungnya suaminya ingin mandi terlebih dahulu sehingga meninggalkan dirinya sendirian di ruang tamu. Naila pun terkejut saat melihat layar laptopnya sambil duduk di sofa. Nampak sebuah video yang di-pause menampilkan seorang wanita cantik berkulit putih tengah dikerjai oleh pria berkulit hitam. Naila yang penasaran malah mengklik play yang membuat suara dari laptop tersebut terdengar kencang. Untungnya Naila tanggap dengan langsung memaus video lagi. Ia pun memejamkan mata
lalu bersandar pada sandaran sofa di belakangnya. Dia pun memastikan bahwa hal tersebut adalah ulah dari Pak Urip. Namun rasa penasaran yang melanda tubuh Naila membuatnya ingin melihatnya lagi. Ia cukup penasaran karena warna kulit serta bentuk tubuh pria berkulit hitam yang ada di video itu mirip dengan Pak Beni. Ia juga penasaran karena perpaduan antara kulit putih si wanita dengan kulit si hitam lelaki sangat menarik perhatian Ahwat bercadar itu. Tombol kembali ditekan. Naila diam-diam melihat video itu sambil membayangkan dirinya menjadi wanita yang ada di video itu. Ia juga membayangkan ada dua Pak Beni yang tengah membantu dirinya. Semakin lama ia menatap reaksi wajah wanita di video itu, membuat Naila sendiri semakin penasaran. Ia menenggak ludah, wajahnya terpaku saat menonton video di hadapannya. Dan keesokan harinya, jam sudah menunjukkan pukul 8:30 tepat. Miftah sudah berangkat menuju kantornya, meninggalkan istrinya dan juga pembantunya berdua di dalam rumahnya. Naila yang sudah sarapan dan mandi sedang mengunci diri di kamarnya sambil duduk di depan meja riasnya. Naila sudah mengenakan kemeja rapi berwarna putih, celana panjang yang juga berwarna putih melekat untuk menutupi kaki jenjangnya. Tak lupa hijab serta cadar melengkapi penampilan indahnya. Ia juga mengenakan rompi berwarna krim yang membuatnya terlihat berada di kelas yang berbeda. Naila memang bukan orang biasa. Naila memang seorang selebgram yang pandai mengombinasikan pakaian sehingga membuat penampilannya terlihat begitu mengagumkan. Lalu Naila pun memikirkan jalan keluar yang dia hadapi. Dia pun menatap layar handphonenya. Di sana tertulis ada seorang dokter bernama Amir Syarif yang ahli dalam pengobatan herbal. Ia membuka kliniknya sendiri di salah satu sudut yang berada di pusat ibu kota. Dari wajahnya memang terlihat meyakinkan. Apalagi di sana juga tertulis kalau Dokter Amir sangat ahli dalam mengatasi masalah hubungan suami istri. Naila pun beranjak dari kursi duduknya lalu mengambil tas jinjingnya. Tak lupa ia mengambil kunci motornya untuk bersiap berangkat menuju klinik yang dimiliki oleh dokter tersebut. Baru saja Naila keluar dari dalam kamarnya, tiba-tiba ada pria bertubuh gempal yang datang menghampiri lalu memegang aset Naila dari belakang. Dan dia pun adalah Pak Urip. Naila pun sempat menghindar saat Pak Urip mencoba untuk memaksanya. Untungnya saat Naila memberontak, membuat dekapan tangan Pak Urip terlepas. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Naila. Ia memegangi tasnya lalu menghantamnya menuju kepala Pak Urip. Hantaman yang cukup keras membuat kepala Pak Urip terdorong hingga menghantam tembok. Pak Urip terlihat pusing sambil memegangi kepalanya. Naila pun tak memperdulikan dan buru-buru pergi menjauh dari kejaran pria itu. Naila yang sudah duduk di motornya lalu merapikan kemejanya yang agak lecek gara-gara pembantunya. Ia pun menyalakan motornya lalu mengenakan helmnya.
Menyadari Pak Urip mulai mengejar, Mbak Naila buru-buru mengegas motornya hingga berhasil kabur dari dekapan pria itu. Lalu dengan cepat, Naila pun sudah menjalankan motornya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.